Sun Baraya Kakak Sadaya. Ketemu lagi di OKB, obrolan Kakak Boy, dengan berbagai narasumber yang datang dari berbagai kalangan dan berbagai latar belakang. Mungkin bukan orang terkenal, tetapi mudah-mudahan obrolan kakak ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Boy, kita ikutin obrolan kakak kali ini sampai tuntas. Saya belum melihat gitu ya sentuhan khusus untuk para industri pelaku pernikahan yang benar-benar terkena imbas. Wah ya, kalau misalnya silih gencet itu hal yang itu. Nah, fungsi dari KWG ini mungkin harapan kita semua bisa menjadi. Sudahkah kita bersyukur pada saat waktu ramainya kemarin gitu? Jadi gini ya, jangan stop complain gitu. Jadi jangan sampai dibere itu payu, ayo jangan setahun kayak gitu ya. Pemerintah ketika menerapkan kebijakan berhati-hati dan selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak pelaku. Karena kebijakan apapun yang Anda buat, besar atau banyak kualitasnya pasti akan berpengaruh kepada semua. Oke guys, hari ini kita ketemu lagi sama Kakak Boy, dan hari ini Kakak Boy ada sesuatu yang spesial karena kita ada dua narasumber. Satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kang Ade dari El Biru, dan satu lagi ini spesial kakak datangkan dari Bali ya, meskipun dia orang Garut. Beliau ini kalau kakak ini disclaimer juga ya, kakak nama panggilan ke beliau ini panggilan sayangnya Prof. Tapi beliau baru S2 ya. Lagi S3 ya. Baru mau S3. Jadi ini nanti jangan disalahkan kalau kakak bilang Prof, ya ini nama sayang aja gitu ya. Beliau adalah Prof. Cecep Safaatul Barakah. Nanti mungkin dia cerita sendiri. Yang kakak tahu, beliau ini adalah dosen di Unpad. Jurusan apa? Administrasi bisnis. Cocok sekali dengan obrolan kita. Dan juga beliau ini pionir WO di Garut, pelaku jasa industri wedding, dan juga sebagai ketua 2 di KWG ya. Apa itu KWG? KWG adalah asosiasi para pelaku industri bisnis di bisnis wedding di Kabupaten Garut. Oke, langsung aja ya. Ini buat kali ini kita mulai dengan kuesioner reaksi cepat. Jawabannya harus jujur, tanpa berpikir, dan tidak ada penjelasan. Kuis ini kayak kuliah. Challenge. Saya mulai ke Prof. Cecep dulu, nanti Pak Ade. Tapi mungkin Pak Ade ulah sirik ya. Kalau Prof. Cecep ada 4 pertanyaan, Pak Ade 3 pertanyaan. Deg-degan gitu. Ini nggak di brief. Oke, Prof. Jawab dengan cepat tanpa ada penjelasan. Cleopatra KWG. Cleopatra. Dosen WO. Dosen. Wedding as industry or wedding as traditional ceremony. Wedding is industry. Wedding is industry. Satu lagi terakhir. Kolaborasi, afiliasi. Kolaborasi. Sekarang pertanyaan ke Kang Ade. Jawabannya langsung ya. Deg-degan oge. Langsung. Kang Ade, tahu atau tempe? Tempe. Pelayanan atau produk? Pelayanan. Yang terakhir, penetrasi pasar atau perluasan pasar? Perluasan pasar. Oke, sekarang ini kita bahas satu-satu. Prof, pertanyaan nomor 2, dosen atau WO? Pilih tadi Dosen. Kenapa pilih dosen? Ya karena cita-cita yang terlintas pada saat kuliah itu dosen dulu. Baru setelah lulus kuliah muncul WO. Jadi saya diurutkan aja. Jadi memang target utama adalah ngedosen ya? Ya, dosen. Karena cita-cita dari waktu zaman kuliah itu, semester 5 teman-teman kuliah saya seangkatan di Unpad tahun 2000 itu sudah tahu, yang pernah berkunjung ke kosan saya, pernah dicantumkan di situ karena waktu itu dapat training bahwa mimpi itu harus dituliskan. Di situ saya bercita-cita saya ingin menjadi wirausaha yang berprofesi sebagai dosen. Karena terilhami ada dosen yang dia itu dari sisi akademisinya mumpuni, terus dari segi praktisinya juga dia sangat mapan gitu. Jadi pada saat penjelasan kepada mahasiswa itu komprehensif gitu. Nah itulah yang menjadi daya tarik saya. Oke, tetapi yang kakak pengen perdalam bukan di dosennya, tapi nanti ada basicnya juga ya, karena tadi administrasi bisnis ya. Betul. Administrasi bisnis.
seperti yang kita semua tahu di Garut ini pionirnya WO tahun berapa dulu? 2005 belum ada teman-teman sekalian, orang di Garut masih WO itu barang asing ya. Barang asing lalu dibuka oleh beliau ini sehingga sekarang bermunculanlah WO. Kenapa sampai mencemurkan diri di dunia WO? Ya, jadi awalnya pada saat KKN itu saya tidak memilih di kampung, di desa, karena saya sering tinggal di kampung. Gitu kan? Orang kampung. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kan desa tuh pasti nukitu gitu ya, kukumbah di Lewi atau nukitu udah kebayang gitu, ada challenge. Terus kedua, KKN itu ada yang modelnya itu KKN profesi, kerja di kantor-kantor, di bank kayak gitu. Saya kurang minat gitu ya. KKN terus harus menyelesaikan bahan ketikan ataupun laporan kayak gitu. Nah, saya tidak minat. Saya milih di KKN di wedding organizer waktu itu di Bandung kayak gitu. Nah, jadi saya KKN memilih untuk di wedding organizer dan di hotel. Jadi saya lebih memilih kepada banket waktu itu. Jadi tahu BEO, istilah banket event order. Terus gimana jadi servis ke tamu ke kamar kayak gitu. Itu belajar di KKN. Sampai pada saat itu saya bekerja sama dengan itu, ingat ya, Uday Enterprise waktu itu. Ya, Uday sampai sekarang masih melegenda. Ya. Jadi saya sama Kang Uday dipersilahkan untuk di sana jadi kayak magang kayak gitu. Tanggal sekian ada acara di ini gitu ya, dikasih tahu. Nah, jadi saya jam 6 tuh harus sudah standby di tempat itu. Kang Uday itu kan nyediain paket, dia catering iya, dia perias iya, busananya iya kayak gitu. Nah, jadi serba tahu. Nah, pas di situ tuh kayak gini. Saya baru tahu yang namanya cupa-jupa itu tahun 2005 dari barang sisa gitu. Jadi si tamu undangan itu kan suka makan nggak habis tuh si kulit-kulitnya. Pak, apa yang saya bisa kerjakan? Ya, saya sebisa-bisanya gitu ya. Pada saat itu saya pas pagi-pagi itu ngiris buah. Jadi ngiris melon kayak gitu. Telepon ketemu saya, "Lo ngapain KKN?" "Oh, ini lagi bikin laporan nih di Bank Niaga," katanya waktu itu. Keren gitu. Keren. "Lo ngapain?" "Lagi ngiris 1 juta melon." Pagi-pagi gitu ya kan. Si melon itu kan harus dikupas sampai jangan pahit kan, pada ya. Gitu tuh. Saya ngiris kayak gitu ya, ngobrol gitu. Nah, masuk jam 10 itu sajian buffet keluarga dan stolnya dibuka kayak gitu ya. Banyak makanan sisa kayak gitu. Saya bantu nyuci piringnya, membersihin itu yang dari cup mangkuk supa-jupa itu gitu ya, ngadilen kayak gitu, itu dikerukan kayak gitu. Nah, itu begini. Ini teh apa namanya, sambil ngobrol kayak tapi gitu. Tapi excited ya. Ya sangat senang. Saya sangat terbaya gitu. Artinya ini mungkin juga buat teman-teman yang buka WO ini tidak abal-abal. Artinya dari step tadi ngiris itu juga melon paham betul, dan bagaimana menyajikan juga paham betul ya. Alhamdulillah. Tadi 2 pertanyaan dulu dikip dulu, sekarang ke Kang Ade. Kang Ade, kenapa pilih tempe daripada tahu? Karena gini, tempe itu kalau menurut saya dari sisi gizi itu sebagai pengganti daging, protein kan tempe itu. Dan tempe lebih eksklusif. Kalau tahu banyak yang bisa produksi tahu, kan ada tahu Jepang, ada tahu Bandung, tahu Cianjuang, banyak lah. Tapi kalau tempe di Jepang aja jadi makanan favorit dan eksklusif. Nah, itu makanya saya begitu langsung dihadapkan kepada 2 pilihan, tahu tempe, saya milih tempe. Makanya ada dalam quote di nasi boxnya sempat muncul, kalian pikir aku tahu semua, padahal tempe. Tadi Oke. konsisten ya. Kakak mau korek lagi pertanyaan nomor 2, penetrasi pasar atau perluasan pasar? Tadi jawabannya penetrasi pasar. Ya. Kenapa? Perluasan pasar, sorry. Karena gini, industri, kalau pengen, tadi kan sempat disinggung juga pertanyaan, kalau industri, nanti analisis ya. Siap. Kalau industri itu cakupannya orang yang membutuhkan satu kebutuhan itu massal kan. Nah, ini dengan apa ya, secara hemat pikiran saya bahwa harus memperluas pasar. Tidak hanya misalnya tadi kan hanya orang kota yang memerlukan misalnya jasa catering, tapi ke daerah-daerah juga kan sekarang udah masuk. Buktinya fenomenanya masak sendiri di rumah itu kan lebih capek dibanding mungkin memakai. Dan itu dalam strategi bisnis El Biru sudah dilakukan juga. Alhamdulillah. Nggak hanya tidak di gedung-gedung, di gedung-gedung. Justru itu kami mungkin
belajarnya dari justru kebalik lah. Gerilya. Jadi di daerah itu kebanyakan memang sekarang itu daerah itu animo untuk menggunakan misalnya nasi bok aja tidak pakai PPT deh gitu tapi kan. kalau dilihat dari kemasan yang ditampilkan dan didisplay oleh El Biru itu sebenarnya lebih eksklusif, lebih ngota gitu. Apakah ini nggak ada pemikiran orang, maaf ya, di daerah malah aneh gitu. Jadi justru gini, untuk kumaha. menikmati makanan itu kan harus bisa dinikmati oleh segala kalangan dengan harga yang kompetitif tentunya. Kan kadang-kadang orang itu berpikir kayak tadi Cupasup lah sempat disinggung kan di kota mah udah nggak aneh, tapi kalau di daerah kan dia masih menyebutnya juga roti mangkok. Roti mangkok. Nah, bener. ada semacam makanya sebuah passion tadi bahwa El Biru pengen menjadi salah satu catering yang memang tidak hanya menawarkan sebuah produk, tapi mengedukasi dari produknya, dari unsur pelayanannya. Kita tidak hanya menawarkan, kan udah banyak saya membahas tentang produk itu tidak cukup disajikan hanya produknya saja, tapi artikel-artikel yang mendukung produk itu tetap. Jadi pantas sebenarnya kalau dalam apa yang didisplay oleh El Biru suka ada penjelasan bahwa ya itu, salmon Wellington ini dari gini meskipun sedikit, dan itu ditampilkan di daerah. Orang daerah ngerti gitu ya. Karena orang daerah itu kan berhak juga untuk menikmati dari aspek makanan atau kemasan yang eksklusif. Tidak hanya kan mereka akan kebanggaannya akan berbeda dengan yang di kota misalnya, kalau ada perbedaan unsur kota dengan daerah. Karena apa? Itu tadi tergantung kita mensosialisasikannya. Karena kadang-kadang orang kota harganya terlalu tinggi, makanya ada segmentasi gitu. Tapi dari sisi pricing orang daerah masuk juga. Kalau dengan kan gini-gini, kalau di kota hal yang misalnya kita tawarkan banyak di kompetitor yang juga kan persaingannya. Tapi kalau di daerah itu bisa jadi idol ketika mereka mendapatkan sebuah produk yang kemasannya bagus, rasanya enak, tidak hanya produk kemasannya yang bagus tapi rasanya juga cocok gitu kan. Kenapa tidak? Atau ada yang kayak gini nggak? Ada ketika melayani konsumen di kota sama di daerah, dari sisi display atau apapunnya dibedakan nggak? Atau memang ini loh karakter El Biru adanya gitu? Ada, justru gini. Kadang-kadang kan kita kalau mendisplay sebuah produk, ini kan berbagai kalangan juga melihat gitu kan, apakah ini peruntukannya hanya untuk di mana misalnya. Nah, mereka kadang-kadang yang di daerah itu segan kebanyakan. Segan dalam artian mengenai masalah price list, harganya. Nah, makanya kita butuhnya komunikasi, sosialisasi, itulah kuncinya. Oh, mungkin itu karena tadi juga jawaban yang terakhir, pelayanan atau produk, yang ada jawabnya pelayanan. Pelayanan. Jadi itu salah satu kunci dari semua pelayanan. Dulu juga kan sampai pernah dibahas juga kan, kunci dari market itu memang pelayanan. Apa yang disampaikan oleh beliau, Prof, produk meskipun dia rasanya biasa-biasa, tapi dibalut dengan pelayanannya maksimal, dia akan happening. Nah, sekarang saya tanya dari sisi akademisi. Tadi kan Prof juga menjawab wedding as industry or wedding as traditional ceremony. Jauh as industry ya. Apakah dengan pola pikir, katakanlah ini El Biru aja seperti ini. Sebagai praktisi. Ini sudah sebagai praktisi. Ini sudah bisa membangun bahwa wedding itu sebagai industri, atau memang sebetulnya wedding sebagai industri itu harus ada prasarana lain yang mendukung. Yang mendukung. Ya, saya melihatnya dari kacamata peluang kayak gitu. Jadi wedding as a ceremony, yes of course kayak gitu ya, karena itu adalah suatu bentuk ibadah, tradisi begitu ya. Nah, tapi di situ tanpa disadari ada pelaku-pelaku yang memang mensupport terselenggaranya pernikahan itu kayak gitu. Nah, concern ke saya di sini adalah adanya peluang dari si para pelaku usaha yang berkecimpung di dalam penyelenggaraan pernikahan itu. Ya contohnya tadi catering gitu ya. Siapapun hajat gitu ya, mulai dari dulu candoli ya istilahnya kayak gitu ya. Candoli masak sendiri kayak gitu. Sekarang saya nyebut itu cacahan dika, masak sendiri kayak gitu ya. Nah, sama catering kan, catering tuh muncul di tahun berapa gitu ya. Trennya di gitu. 2010 ke sini lah gitu ya, kan. Itu lebih ini, tapi awal-awal 2000. Awal 2000-an lah. 2000-an. Ya, apa kan juru masak kayak gitu. Upah masak lah ya. Upah masak. Upah masak.
Nah tadi pertanyaannya ketika memang dihubungkan dengan sebuah industri, ya karena yang namanya industri itu adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Jadi industri itu beda dengan perusahaan gitu. Jadi kalau industri itu adalah kumpulan-kumpulan. Ekosistem ya. Ya kayak gitu. Misalnya kita dibuatlah ini adalah industri penyelenggara pernikahan, maka perusahaan-perusahaan apa saja yang terlibat di dalam hal itu, begitu. Nah jadi di situ dikatakan sebuah industri karena memang tren juga akan berbicara bahwa tingkat kepraktisan itu sangat perlu ya meningkat. Jadi orang ingin lebih praktis daripada masak sendiri begitu. Maka terkait dengan penetrasi brand, ekspansi pasar itu sangat memungkinkan. Karena kalau dilihat gitu ya, ini secara bahasa sederhananya bahwa produk itu ada PLC, Product Life Cycle. Jadi mulai dari introduction, growth, matures, decline, and abandonment. Jadi kayak gini, lonceng, grafik kayak gitu. Jadi introduction tuh di awal memperkenalkan kayak gitu ya si usahanya itu. Terus dia sampai growth, terus nanti di matures itu kayak gitu. Nah, kalau dia tidak pandai mengelola di tingkat kematangan usahanya itu, maka dia bisa decline terus langsung nanti ditinggalkan dan nah, masing-masing posisi ini ada strateginya. Ya makanya kadang-kadang trennya ya, ini dalam kacamata kakak yang awam, orang biasanya bisnis kuliner tuh bisnis musiman. Tapi itulah bukan obrolan kita ya sekarang ya. Tapi memang maaf memotong juga nih. Berkaitan dengan tadi kebutuhan harus ada sosialisasi tentang misalnya kumpulan antar perusahaan. Di mana misalnya ketika catering ini mau contoh mungkin di praktisi yang saya geluti bahwa ketika orang telah menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap catering, tidak lagi tadi masak sendiri itu udah ditinggalkan, otomatis kan kebutuhan pasar meningkat dan ini memacu catering baru loh. Nah, itulah mungkin jadi ketika orang pasarnya udah banyak, akhirnya kan sekarang juga di Garut saya udah nggak hafal catering 1-2. Kalau dulu kan ada A, B, C itu aja yang terkenal kan. Tapi kalau sekarang saya sampai ini tuh dari mana? Ya? Banyak ya, itu yang menumbuhkan satu. Nah, dengan fenomena tadi dialami sendiri oleh pelaku ya. Prof sendiri bilang bahwa wedding as industry. Apa sih sebetulnya harus dilakukan oleh Kang Ade dan oleh catering yang lain atau juga pelaku dari jasa usaha yang lain ketika menghadapi kita masuk ke era industri ini supaya wedding as industry bisa terjaga kelangsungannya dan istilahnya tidak rusak susu sebelanga gara-gara nilai seperti itu. Oke. Khususnya di Garut lah gitu ya. Ya, saya mengawalinya dari mindset si pelaku usahanya. Gitu. Wedding itu jarang tiap hari. Tapi akan ada. Insya Allah sampai kiamat pun orang butuh nikah. Butuh wedding. Kayak gitu. Dan butuh makan ya. Dan butuh makan. Di setiap ada acara itu kelihatan ada makan. Kayak gitu. Nah, maka di sini mindsetnya, ini saya diajarin sama dosen saya. Kalau Anda memulai bisnis itu sebatas sampingan, maka hasilnya yang akan dapatkan sampingan juga. Tapi kalau misalnya itu usaha, apapun itu usahanya, fokus untuk diniatkan menghidupi Anda, itu insya Allah bisa menghidupi Anda. Jadi walaupun nanti misalnya tadi, kenapa dipilih ekspansi kayak gitu? Saya sepakat dengan strategi yang dilihat dari si El Biru ini kayak gitu. Ketika misalnya weddingnya itu misalnya 1 hari, biasanya jatuhnya di hari Sabtu dan Minggu, begitu ya. Tetapi orang makan nggak Sabtu dan Minggu, kayak gitu. Nah, kenapa tidak dia merambah kepada suatu bentuk layanan pengadaan makanan non hari Minggu dan non hari Sabtu, tidak wedding aja. Ya, jadi kalau gitu. wedding meeting. Ya, apapun itu banyak kayak gitu ya. Jadi dalam hal ini mindsetnya kalau misalnya Pak Ade sudah menilai bahwa ini bisnis ini bisa menghidupi beliau dan keluarga dan bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Kalau itu yakin, maka bisnis itu ada ruhnya gitu. Jadi ini kealaman saja gitu. Saya sudah mencoba berbagai macam bisnis dan menganggap itu bisnis sampingan. Hasilnya sampingan, ada yang udah 1 tahun tutup, ada yang 2 tahun udahan kayak gitu. Hanya coba-coba ya. Ya kayak gitu. Jadi memang saya lihat ya gitu, generasi muda sekarang tren kayak gitu ya. Jadi bisnis itu musiman. Ini lagi tren ini kayak gitu. Saya sangat apresiasi generasi muda sekarang sudah tidak malu berdagang. Saya mah mengalami dari SD kelas 3 juga sudah dagang keripik cau dan dok-lodok di sekolah, di kelas.
Karena buat sama bekal. es lilin ya. Itu teboga kulkas itu. Jadi Termos. nah, di situ karena faktor kebutuhan kayak gitu ya. Nah, tapi kan sekarang orang itu mulai tahun 2003 gitu ya, entrepreneur itu sudah mulai dihembuskan, program-program pemerintah juga sudah sangat support lebih kepada mahasiswa. Jadi sudah menjadi prestis saja gitu. Saya itu sangat alhamdulillah mengalami fenomena bisnis di kalangan muda, bahkan dari segi keilmuannya. Bahkan jurusan hubungan internasional waktu tahun 2008 itu diberikan pelajaran kewirausahaan. Oke, Prof, semakin menarik ya. Tadi kita simpan dulu nok-noknya dan pembicaraan kita, teman-teman sekalian, Sobat Albiru dan Baraya Kakaboy, semakin panas karena ternyata Prof Cecep yang panggilan kesayangan kakak Prof pernah dagang nok-nok ternyata ya. Sebelum ke Pak Ade, ini tadi kan sebetulnya ini wedding as industry itu lihat peluang ya. Tadi kakak tanya apa sih yang harus dilakukan oleh para newcomer atau startup seperti Albiru lah baru 6 bulan ya? 6 bulan. Nanti pengalaman Albiru seperti apa? Ini kita dari sisi akademisi apa sih dari yang harus dilakukan oleh pemula ini untuk masuk ke dunia ini, karena mungkin Prof bisa sedikit data baik itu pengamatan ataupun juga data ilmiah seberapa menariknya gitu wedding industry ini sehingga memang cukup layak untuk digeluti dan diterjuni. Apa yang harus dilakukan oleh para newcomer? Bukan dari catering aja ya? Ya betul. Bisnis ini sangat seksi, begitu. Karena di sini pernikahan baik dari skala ya mau yang nikahnya itu di desa dengan panggung yang menggunakan balai desa, di pinggir jalan dengan tenda, sampai di gedung-gedung hotel-hotel yang mewah begitu. Sehingga peluang untuk bergabung di dalam industri ini sangat seksi menurut saya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah satu tadi, keyakinan. Jadi karena dengan keyakinan ini membawa bahwa keseriusan di dalam menjalankannya. Nah, kita menjalankan bisnisnya. Agak naik sedikit stepnya setelah yakin bahwa ini adalah setelah yakin kayak gitu ya. Di situ mau belajar kayak gitu. Jadi jangan asal misalnya masuk kayak gitu ya. Taruhlah catering kayak gitu ya. Walaupun secara pribadi saya tahu Pak Ade basicnya di catering kayak gitu udah 18 tahun begitu. Tapi belajar tetap jangan berhenti belajar. Belajar apa? Belajar adaptasi gitu ya. Mungkin pada waktu 15 tahun yang lalu menyuguhkan menu catering, terus penyajiannya, cara promosinya seperti apa, sekarang di era sekarang seperti apa. Jadi belajar itu nggak berhenti kayak gitu. Dan terus kreatif di dalam hal ini. Karena kalau saya lihat ini layak dikategorikan sebagai industri kreatif. Seperti yang pernah kita obrolkan di beberapa episode kemarin ya, kreativitas dalam industri ini memang perlu. Ini nyambung. Jadi ini mudah-mudahan justifikasi karena beliau akademisi ya. Betul apa yang kita simpulkan di pembicaraannya lo mengenai kreativitas ini. Nah sekarang implementasi dari pelaku kreativitas itu diwujudkan dalam bentuk apa kan? Ya semacam tadi bahwa kita tidak harus berhenti untuk belajar dalam menjalani satu buah usaha. Tetap harus melihat pasar apa yang diinginkan pasar. Kan kalau banyak lah, contohnya misalnya hanya menjual nasi kotak itu cuma nasi kotak dengan isinya nasi, lauk pauknya, tapi ya itu dengan sentuhan-sentuhan yang memang berbeda. Contoh ya banyak lah, mungkin bisa dengan quote, variasi menu. Kadang-kadang kan orang untuk makan semacam menu yang tidak umum, tapi ketika disajikan justru menarik gitu kan. Seperti misalnya saya pernah nih contoh nasi. Saya coba kalau biasanya kan nasi perkedel sama lauknya ada daging, ada sayuran. Nah, saya coba combine itu terinspirasi dari kebosanan untuk memvariasikan menu juga. Saya coba membuat satu produk yang jenis yang sama tapi dikreasikan dengan
cara yang berbeda. Contoh misalnya saya pernah bikin cireng nasi. Wow. Dibentuk Sikat kayak rumah. perkedel gitu kan. Justru itu yang apa? Yang aneh kan. Nasi aya rencangnya oke, cireng nasi. Tapi mungkin dengan kreativitas yang tinggi dikemas terus cara pengolahannya dibumbui dengan apa dan bentuknya mungkin kayak perkedel. Itu juga sangat menarik, justru jadi favorit. Ada beberapa yang pengen seperti itu, Kak. Padahal kan kalau dari unsur namanya komposisi dan lain-lain, perkedel juga kan dari kentang, unsurnya kalori. Nah ini juga mah nasi sama nasi, cuman dengan kemasan dan kreasi yang berbeda. Itu mungkin yang saya ketika kerasa. ini menarik ya, mungkin nanti Prof juga boleh tanya ke Kang Ade. Menarik ketika punya ide untuk bikin nasi cireng itu. Apakah trial by error? Coba diterima apa enggak? Atau sebelumnya sudah minimal ada observasi ini kayaknya kalau seperti ini kan. Jadi karena mungkin kebetulan kita menangani menu harian yang memang pada saat dituntut itu untuk terus mengupdate menu. Jadi supaya orang itu tidak bosen. Nah, ketika apalagi karena mungkin kebetulan ya itu tadi. Itu nasi cireng disajikan untuk siapa tuh? Nasi bok ya untuk pasien COVID. Oh, untuk pasien COVID. Oh ya, kebayangnya sudah Karena diisolasi, isolasi jauh dari luar. Mental tapi udah kerecek. Ya banyak yang karena memang yang paling itu ke unsur variasi menunya, yang kombinasi menu itu sangat penting sebetulnya. Kembali ke pertanyaan Kakak tadi, apakah ketika memutuskan kita bikin cireng nasi itu apakah ya orang coba-coba suka diterima atau memang ada observasi dulu sebelumnya? Tentunya mungkin dengan bukan observasi ilmiah lah, memang ini empiris gitu ya. Observasi internal aja lah. Mungkin kita coba kreasikan, ternyata enak, layak disajikan. Jadi sempat dibikin dulu di sini, dibikin dulu, dicoba juga di dapur. Jadi komentarnya tentang ini, Prof? Ya jelas, kalau di dalam bisnis itu ada dua pendekatan. Driving market driven. Jadi kalau driving market itu, ya driving itu kan menyetir lah kayak gitu ya. Jadi mengedukasi pasar, terus memberikan stimulasi pasar supaya pasar itu yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya yang tidak mau jadi mau kayak gitu. Jadi kita yang mengkreasikan, memberikan semacam umpannya, itu driving marketnya kayak gitu. Nah, tapi yang kedua itu ada market driven, dia berbuat sesuatu berdasarkan kehendak ataupun karakteristik pasarnya. Nah, ini bisa dipilih gitu ya strateginya. Tapi dua-duanya is okay, gitu ya, strategi ya. Ya, tapi bagaimanapun juga tetap harus berdasarkan riset kayak gitu ya kalau itunya. Kalau Kakak boleh simpulkan sebetulnya jadi pionir itu lebih gaya, lebih gagah. Kan kalau driving market sama market driver, pionir kan? Driving market tuh yang pionir kayak gitu. Tapi ya jangan salah, saya juga kembali sama guru saya dibilang bahwa untuk menjadi pionir itu harus sudah siap. Ibarat gini katanya, kamu masuk ke dalam suatu hutan gitu, hutan belantara, kudu ngabobokan gitu ya. Maksudnya ngabobokan tuh ngabalakan berdarah-darah, banyak ularnya, banyak pohonnya ditebang kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah rata kayak gitu ya, sudah menjadi lahan yang kosong, terus kita membuat sesuatu dan orang tertarik gitu, maka orang-orang pun jadi datang kayak gitu. Nah, persis seperti Cleopatra dulu dibangun sama Prof ya. WO di Garut tadi kan pionir. Ya, alhamdulillah ya sendiri kayak gitu. Tapi di sini bukan masalah hanya itu ya, tapi di sini selain kebanggaan kayak gitu ya, bahwa kembali lagi profesor saya menyatakan bahwa ada kreatif dan ada inovatif. Kreatif itu bisa saja menciptakan sesuatu hal yang baru, tetapi inovatif tidak hanya kreatif. Yang inovatif itu manakala dia punya ide-ide baru dan diterima oleh orang lain, diakui kayak gitu. Ketika diakui, maka produknya itu, idenya itu diterima, bahkan diikuti. Tapi kadang-kadang inovasi itu ada resistensi ya dari pasar. Nanti saya mau tanya juga ke Kang Ade, mungkin ada pengalaman resistensi dari pasar karena hal baru. Contoh kasus ini, Kakak mau agak sedikit giring ke situasi sekarang. Di dunia wedding ya, sekarang kan di masa pandemi ini harus ada beberapa penyesuaian baru gitu ya, kebiasaan baru dan sebagainya. Ada resistensi. Nah, ini dari sisi keilmuan
harus gimana dan apa yang harus kita lakukan? Ya, resistensi itu muncul ya pada dasarnya orang itu sulit untuk berubah kayak gitu. Tidak open mind. Ya, maksudnya jadi karena perlu pembiasaan gitu kan, dan ini proses kayak gitu. Dan orang dulu juga misalnya dari pengalaman saya tidak terbiasa menggunakan WO. Apa itu WO? Kayak gitu ya, misalnya. Apa Jobdesknya apa? Jobdesknya apa? Kayak gitu ya. Anu game ke keluarga bisa. Keluarga itu pertentangannya seperti apa kayak gitu. Tetapi kan dengan beriringnya berlalu proses gitu ya, mulai paham, masyarakat juga tingkat kepraktisan meningkat. Bahkan di era pandemi ini justru market WO jadi meningkat ya. gitu karena mereka ketidaktahuan bagaimana protokol kesehatan dalam pernikahan itu. Maka disitulah jadi muncul peluang, orang pun jadi butuh. Nah gitu. Nah, disitulah saya merasa senang dan bangga, alhamdulillah bahwa ide saya bisa diikuti dan disadari oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan dari juga nasi cireng bisa diikuti oleh pengusaha catering. Ya. Nggak nyesel Kang Ade kalau misalkan itu di termasuk mungkin ya yang paling kentara itu dari aspek packaging ya, kemasan. Oh iya. Karena kita bisa mengkomunikasikan apapun yang ingin kita tuangkan dalam sebuah quote ataupun label yang selalu kita sajikan, itu bahkan jadi trading topik juga di kalangan konsumen atau terutama dalam hal ini yang rutinitas ya. Karena pernah juga kan satu hari saya nggak pakai quote, tapi akhirnya diminta. Nah ini ternyata sesuatu yang ditunggu juga ternyata dibanding aspek produknya. Karena apa? Wah besok ini quote-nya apa ya? Itu jadi imajinasi mereka juga gitu. Jadi proses kreatif. Bahkan dari sisi packaging, mohon maaf Kang Ade, karena ini kakak juga beberapa kali kan sudah ngobok-ngobok dalamannya El Biru nih. Prof, beliau ini ketika menyajikan dusnya itu juga makan siang, berubah. Pagi, siang, sore itu beda-beda. Beda-beda, dan setiap hari juga beda-beda. Ketika kakak tanya ke Kang Ade ini sirkulasinya kembali lagi ke titik nol berapa hari sekali? Wah, saya mau prinsipnya sih nonton film, terasa belum menonton film 2 kali. Artinya diusahakan packagingnya juga selalu berbeda ya. Berbeda ya. Itu proses kreatif. Tadi kakak sedikit menggiring ke dunia industri saat ini, wedding saat ini ketika di COVID seperti sekarang. Ini juga mungkin nanti ada sedikit kaitannya dengan pilihan jawaban dari Prof. Kolaborasi afiliasi. Nah, sebuah industri kan kalau sepengetahuan kakak, tolong dikoreksi kalau salah, itu bisa dibangun satu regulator, pelaku, dan objeknya gitu. Penyedia dan objeknya. Nah ini di masa sekarang ini apa sih sebetulnya harus kita sikapi semua, baik dari pelaku, dari regulator, karena ini juga Prof sebagai ketua 2 di KWG. Ya, makna kolaborasi di sini bukan berartinya menghilangkan suatu bentuk kompetisi, kayak gitu ya. Kompetisi di dalam bisnis itu adalah sebuah dinamika dan suatu hal yang lumrah, gitu. Nah, tapi ada kalanya si para pelaku usaha itu melakukan suatu kolaborasi. Karena saya yakin setiap bisnis, entitas bisnis yang dibangun itu tidak bisa murni berdiri sendiri sampai kapanpun seneng-eneng kayak gitu sorangan. Tidak, gitu ya. Ya contohnya misalnya, kalau misalnya seorang MC kayak gitu ya, seorang MC pelaku wedding kayak gitu, dia nggak mungkin bisa menerima job di waktu yang sama dengan MC-nya dia. Kayak gitu kan? Tidak mungkin dibagi. Ini untuk yang personal kayak gitu ya. Bayangkan kalau dia tidak bermitra, berkolaborasi dengan rekanan MC yang lainnya kayak gitu. Sementara klien menginginkan suatu representasi MC-nya seperti dia kayak gitu. Maka dia akan mereferensikan temannya kayak gitu, kayak gitu. Bayangkan kalau mereka bermusuhan. Oke, misalnya saya MC tapi saya tuh udah dapet nih jobnya, tapi coba konsep ada lagi nggak referensinya? Ada nih Kakak Boy misalnya nih kayak gitu. Dengan adanya kolaborasi, saya memberikan manfaat kepada Kakak Boy, peluang begitu kan? Klien percaya karena atas referensi saya. Satu kebermanfaatan juga kayak gitu ya. Secara finansial saya juga akan mendapatkan komisi dari Kakak Boy karena udah ngasih kayak gitu. Begitupun juga Kakak Boy ketika menerima suatu job kayak gitu ya. Terus tidak bisa dikelola oleh sendiri karena Kakak Boy tidak bisa dibelah dua karena bukan amuba.
membelah diri gitu ya. Apakah itu yang dilakukan di KWG juga? Ya itu suatu yang keharusan kayak gitu ya. KWG sebagai bentuk asosiasi para pengusaha pelaku industri pernikahan di sini mohon dipisahkan gitu ya. Ranah strategi bisnis itu masing-masing punya kayak gitu ya. Karena dia melayani marketnya tersendiri strateginya. Tetapi mereka perlu melakukan suatu kolaborasi di sini, bisa melakukan suatu kerjasama dalam hal misalnya saling support terhadap sumber daya yang memang masih kurang kayak gitu ya. Terus juga saling memberikan suatu kepada si konsumen itu memberikan saling referensi begitu. Tetapi tetap memperhatikan standar dari si perusahaannya dia itu kayak gitu. Artinya sama KWG juga didorong semua pelaku wedding industri di Garut ini untuk punya standar yang baku, standar minimal lah misalnya. Ya, standar layanan. Karena kami itu ya para pelaku industri wedding itu adalah pelayan, melayani kayak gitu ya. Bisnis ini ada bisnis pelayanan kayak gitu. Setiap para pengusaha vendor yang mensuplai kebutuhan pernikahan itu tidak bisa dengan sendiri, pasti membutuhkan kerjasama dari yang lain. Oke, Kang Ade sebagai pelaku ya, saya nggak tahu Kang Ade apakah merupakan bagian dari KWG atau belum, tetapi minimal mumpung orang aya gegedean KWG ya. Ketua 2 beliau. Mungkin ada yang mau disampaikan, tapi di sini boleh ya beliau ngasih kritik atau boleh ya? Bagus. Demokrasi. Mungkin ada yang kumaha ya gitu kan. Ya mau nggak mau Kang Ade ada di sana ya, ada di kolam yang sama sebetulnya. Profesi yang sama. Jadi pertanyaannya terserah Mangga, apa yang barusan disampaikan boleh dikomentari. Kalau terlebih karena El Biru ini memang tadi kan dibahas bahwa El Biru ini baru jadi startup ya. Tapi memang secara profesi kalau seandainya kolaborasi tadi, kita terlebih ke kolaborasi dengan lintas profesi seperti dengan dekorator, dengan WO. Tentunya kita kan kadang-kadang berkolaborasi, tapi memang pada prinsipnya itu kan asosiasi. Kenapa ada asosiasi KWG itu? Ini untuk memediasi apa yang menjadi keluhan-keluhan mungkin dari berbagai vendor lah, katakanlah seperti itu. Tapi memang gini, dengan adanya asosiasi itu mungkin tentunya harapan semua ya. Jadi adanya mungkin keseimbangan dalam persaingan misalnya. Kan sekarang ini faktual ya, kalau misalnya silih gencet itu hal yang itu. Nah, fungsi dari KWG ini mungkin harapan kita semua bisa menjembatani, bisa bersaing positif, tidak saling mendiskriminasikan apapun itu. Walaupun mungkin sebetulnya kalau menyangkut saya sebagai anggota KWG atau bukan, itu pertanyaannya, karena saya juga merasa bahwa saya belum mapan lah untuk masuk ke sana, karena mungkin terbentur persyaratan atau apa, saya belum setahun atau apalah. Itu bisa yang jelas harapan saya tentang KWG ini ya itu tadi, bisa menjembatani. Bisa dijawab nggak Prof oleh KWG harapan dari pelaku ini, dan apa untuk menjawabnya seperti apa bentuknya? Ya, karena KWG ini adalah suatu organisasi yang mengklaim profesional, di mana di situ ada aturan ADART-nya juga. Jadi ya insya Allah Pak Ade beberapa bulan ke depan sudah memenuhi persyaratan anggota, sudah bisa bergabung. Kami sangat terbuka. Nah, jadi dalam hal ini memang betul concern kami ini adalah ada bidang yang yang sengaja dibuat badan ya gitu ya, advokasi konsumen. Di sisi lain, advokasi konsumen untuk menampung berbagai macam keluhan-keluhan dari para calon mempelai gitu ya, sohibul hajat kayak gitu ya, atas perilaku atau tindakan dari vendor anggota yang tidak memberikan pelayanan sesuai apa yang sudah dijanjikannya lah misalnya.
Nah, kedua juga kami sedang berupaya memediasi tingkat persaingan itu, kayak gitu ya, tingkat persaingan. Ya, karena memang yang paling krusial itu sudah menjadi harapan pada waktu kongres ya, pada saat kongres itu bagaimana menciptakan suatu persaingan sehat di masing-masing itu. Jadi sudah ada persiapan gitu ya, program kerja yang mengarah kepada meminimalisasi persaingan yang tidak sehat. Terus kode etik, terutama kode etik dalam menjalankan bisnis di wedding industry. Mudah-mudahan dengan beberapa waktu ke depan COVID selesai, ini bisa bergerak dengan cepat kayak gitu ya, program-program kerja KWG, karena dilihat-lihat karena KWG ini anggotanya adalah para pelaku wedding, sementara saat ini para pelaku jasa wedding ini sedang berjuang untuk hidup sendirinya juga sudah bertahan juga sudah. Ini menarik punten kalau kakak sedikit masuk, posisi sekarang kita lagi COVID ya, mungkin rekaman ini ditonton setelah COVID selesai, tapi tidak ada salahnya untuk struggle di suasana yang sulit. Yes. Tadi Prof katakan di posisi sekarang ini para vendor juga berusaha sekuat tenaga untuk survive. Nah, di sini perlu kakak tanyakan juga sebetulnya di mana nih peran regulator? Ya, jadi peran regulator dalam hal ini pemerintah maksudnya. Ya, pemerintah di sini mungkin belum, yang selama ini yang terlihat itu kan para pelaku UKM, udah aja judulnya itu pelaku UKM kayak gitu. Jadi tidak berdasarkan industri kerajinan misalnya kayak gitu. Tapi para pelaku penyelenggara pernikahan ini belum dilirik begitu sih. Nah, ini mungkin mau di pertanyaan kakak juga, kenapa Prof bilang tadi wedding as industry, tapi sebetulnya oleh regulator, oleh stakeholder udah dilirik kan? Oke. Tadi seorang entrepreneur itu tidak mesti menunggu belas kasihan negara. Seorang entrepreneur itu secara filosofis juga entrepreneur gitu, wira usaha, wira itu sendiri. Wira swasta gitu ya, wira swasta gitu ya, berdiri sendiri. Pejuang yang orang yang tangguh berdiri di atas kakinya sendiri dalam hal ini. Nah, maka dalam hal ini kadang si para entrepreneur tadi, wirausaha itu tidak menunggu program pemerintah, dia sudah jalan duluan begitu. Nah, karena di sini pemerintah punya peran untuk melakukan suatu, entah itu pembinaan supaya mereka bisa berlanjut secara berkesinambungan, maka pemerintah memperhatikan begitu ya melalui berbagai macam programnya. Nah, di sini saya belum melihat gitu ya sentuhan khusus untuk para industri pelaku pernikahan yang benar-benar terkena imbas oleh COVID, pembatasan sosial, PSBB apa gitu. Itu jelas-jelas kayak gitu ya, sangat terhambat ketika tidak boleh melakukan resepsi secara mengundang banyak tamu kayak gitu ya, karena untuk mengurangi kerumunan begitu. Nah, saya ambil hikmah ini adalah sebuah pembelajaran gitu ya, supaya tetap struggle di tengah kesulitan dengan himpitan ini, dan terutama mengajarkan kita untuk bersyukur. Gini, kan saya tuh amatin aja kayak gitu ya. Saya amatin daerah beberapa di Jawa Timur kemarin yang roadshow itu, terus di Bali, sepinya itu yang memang sepi, Jawa Bali gitu. Nah, Bali yang ramai, biasanya hiruk pikuk gitu, sekarang sangat sepi, banyak toko-toko yang tutup, pernikahan-pernikahan sangat dibatasi, hanya akan saja ini. Sudahkah kita bersyukur pada saat waktu ramainya kemarin gitu? Jadi gini ya, jangan ya stop complain gitu. Jadi jangan sampai dibere tuh payu, ayo karena 1 tahun kayak gitu ya. Saya juga jadi introspeksi gitu ya. Cleopatra 15 tahun, Aina 1 tahun dibere menjus kayak gitu ya, misalnya pernikahan Saudi kayak gitu. Apa kabar ya 14 tahun kata Tuhan? Itu sangat menampar kayak gitu. Jadi saya mencoba untuk tidak komplain terhadap keadaan ini, tetap bersyukur kayak gitu ya. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan bahwa selama 14 tahun juga bisa jarang syukuran, lupa kayak gitu ya, ketika order lagi banyak, lagi apa kayak gitu, lupa zakat, lupa memperhatikan sedekah kepada orang lain kayak gitu. Ketika sekarang diberikan sedikit aja, setahun lagi nih corona mau 1 tahun, kelimpungannya minta ampun. Jadi
identiknya dengan nikmat mana yang kamu dustakan. Fabi ai ala irobi. Ini kakak sebagai host jadi agak speechless nih. Pertanyaan apa lagi yang ya, tapi paling nggak begini ya. Sebetulnya kalau boleh kakak berpendapat juga, dengan kondisi seperti ini malah justru lebih mempush kita semuanya untuk lebih kreatif. Betul. Ya, kalau buat saya pribadi, tentunya kaitannya dengan El Biru, memang betul apa yang dirasakan kita sebetulnya jangankan untuk berkembang, survive aja mungkin sulit ya waktu awal-awal, apalagi parnonya kan tinggi. Kita kan bulan Maret kalau untuk Garut ini. Nah, tapi kalau kita hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, Ya matilah kita. Iya, itu. Jadi di saat yang sulit itu ya, di samping mungkin kita ambil hikmahnya, terus kita memutar otak bagaimana kita bisa bertahan, paling tidak insya Allah kita bisa berkembang. Makanya dengan bismillah kemarin itu waktu saya mencoba untuk, walaupun ya berat lah di saat-saat seperti halnya orang kemarin lain orang ekonomi lain lagi decline, ya mau wawanianan buka itu. usaha, batur mah keur tiarap ya Itu bukan ya, saya juga kan udah pernah bilang bahwa hal itu bukan tidak cuman ya itu tadi dengan niat bahwa saya bukan nekat ya. bukan nekat, tapi dah memang support dari banyak keluarga, sumber daya apalagi juga sumber mendukung. daya yang paling mendukung, apa tidak. Bismillah. Oke, tetapi ini saya mau sedikit berbeda dengan Prof. Maksud kakak tadi, di mana peran regulator bukan untuk komplain kepada mereka, tetapi mereka punya kewajiban untuk memelihara bahwa tidak banyak korban-korban yang diakibatkan imbas dari corona. Ya. Sebagai penutup, karena kita ini sudah panjang lebar, sebetulnya menarik ya. Mudah-mudahan ada Prof punya waktu luang, nanti ada episode 2. Sebagai penutup, wahai para regulator atau pemerintah, ketika menerapkan kebijakan, berhati-hati dan selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak pelaku. Karena kebijakan apapun yang Anda buat, besar atau banyak kualitasnya pasti akan berpengaruh kepada semua orang. It's good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.